Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung masuk aja ya ke pembahasan LA-nya. Oke, di sini ada yang namanya public class LA2 relasi. Ini merupakan badan utama dari si file Java-nya ya, yang bernama LA2 relasi. Yang mana LA2 relasi ini penamaannya harus sama dengan si filenya, yaitu LA2 relasi.java. Jangan lupa juga di sini kita mendeklarasikan import java.util.scanner, yaitu kelas scanner untuk user dapat menginputkan data pada layar, gitu ya. Nah, di sini juga kita menginputkan si scannernya. Si scannernya ini bernama input, gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya deklarasi variabel. Di sini ada array, ada 3 buah tipe data array. Ini integer ya. Nah, dimana himpunan A ini dia memiliki elemen sebanyak 100 elemen data ya. Begitu juga untuk himpunan B dan juga himpunan hasil. Lalu di sini ada tipe data integer biasa dengan namanya yaitu jumlah anggota A, jumlah anggota B, dan jumlah relasi. Gitu. Nah, setelah kita mendeklarasikan semua yang perlu kita deklarasikan, kemudian di sini ada yang namanya program utama yang akan dijalankan si file Java-nya. Nah, yaitu public static void main-nya ya. Nah, di dalam public static void ini dia ada objek. Nah, objeknya itu objek dan metode ya. Yang ini objeknya dan ini pemanggilan metodenya atau metode ya. Nah, cara membuat objeknya itu kita panggil nama kelasnya yaitu kelas LA2 relasi, lalu kita buat bebas ya. Misalkan nama objeknya itu adalah A. Kemudian sama dengan new LA2 relasi. Jangan lupa titik koma ya. Nah, setelah itu di luar public static void kita buat juga yang namanya metodenya nih. Ada metode void, ada public void input anggota, public void input relasi, dan public void cetak relasi, yang mana nantinya kita panggil di program yang di dalam static void main ini. Nah, kita panggil aja objeknya yaitu bernama A, lalu titik input anggota, metode yang ini. Begitu juga seterusnya untuk yang input relasi dan cetak relasi. Jadi nanti metode yang kita buat programnya di sini itu akan dijalankan secara berurutan di ini ya, di sini di bagian program yang akan dijalankan si Java-nya. Di sini ada namanya public void input anggota, yang mana di sini adalah program-program untuk menginputkan data-data si usernya. Oke, di sini yang pertama ada menampilkan output ke layar, yaitu masukkan jumlah anggota himpunan A. Setelah itu kita buat inputan datanya yaitu dengan perintah jumlah anggota A, yaitu variabel jumlah anggota yang ini, sama dengan input yaitu input ini tuh pemanggilan nama si scannernya, lalu .next int, karena si jumlah anggota A ini adalah tipe datanya integer, sehingga nanti jumlah anggota yang ada di himpunan A, misalkan di sini kita masukkan adalah 2, si angka 2 ini dia akan masuk ke variabel jumlah anggota A, dimasukkan dan disimpan pada variabel ini gitu ya. Lalu di sini kita tampilkan juga anggota himpunan A, yang mana di dalamnya itu kita membuat perulangan agar melooping ya. Misalkan di sini kita masukkan angka 2 nih. Nah, maka si for loop ini dia akan melooping sebanyak 2 kali. Misalkan anggota himpunan A-nya itu adalah anggota satunya itu adalah 3 dan 5 deh. Nanti perulangan pertamanya dia dimulai dari 1 sebanyak jumlah anggota A. Dari 1 dia sebanyak jumlah anggota A itu maksudnya sebanyak 2 kali. Berarti dari 1 dia akan menampilkan anggota ke I-nya itu si 1 ini, lalu memasukkan angka 3 ya ke si himpunan A. Angka 3 ini akan dimasukkan ke variabel himpunan A, dia array ya, dia ini array. Nah, setelah itu
Setelah sudah dimasukkan angka 3-nya ini, dia akan looping lagi ke sampai sebanyak jumlah anggotanya. Karena tadi 2 kan. Nah, sekarang looping yang keduanya adalah untuk memasukkan anggota keduanya, yaitu angka 5. Gitu. Setelah itu kita masukkan juga untuk jumlah anggota himpunan B. Sama ya kayak ini ya. Misalkan dimasukkan jumlah anggota himpunan A-nya itu kita memasukkan angka 3. Angka 3 ini akan dimasukkan ke variabel jumlah anggota B. Sama ya, di sini cara perintahnya itu, menuliskan perintahnya itu jumlah anggota B, panggil variabel jumlah anggota B, lalu sama dengan panggil si scannernya, yaitu input.nextInt. Setelah itu kita masukkan anggota himpunan B-nya. Misalkan himpunan anggota B itu ada 3, 6, dan 7. Oke. Di sini juga for loop juga sama seperti yang ini ya. For loop ini. Dia ini akan memasukkan sebanyak akan melooping sebanyak 3 kali. Lalu dia akan memasukkan angka-angkanya dari pertama, anggota yang pertama adalah 3, lalu looping lagi ke yang kedua, memasukkan angka 6, looping lagi yang ketiga, memasukkan angka 7 ke si variabel array himpunan B-nya ini. Nah, itu untuk metode input anggota. Setelah itu kita membuat metode input relasinya ya. Pada bagian metode input relasi ini, pada bagian pertamanya kita deklarasikan dulu, yaitu variabel int jumlah relasi maksimalnya. Nah, di mana jumlah anggota A itu dikalikan jumlah anggota B. Misalkan nih di sini jumlah anggota A yang telah saya inputkan adalah 2. Lalu jumlah anggota B-nya adalah 3. Sehingga di sini akan mengkalikan gitu ya, dikalikan 2 dengan 3, yaitu angka 6. Nah, banyak relasi maksimal yang terjadi adalah jumlah himpunan A dikalikan jumlah himpunan B. Jumlah anggota A-nya itu adalah 2, dipanggil lagi ya di sini ya variabelnya, lalu jumlah anggota B-nya itu 3, sama dengan jumlah relasi maksimalnya. Karena tadi udah dikalikan ya, 2 kali 3 itu adalah 6, maka di sini akan menampilkan output angka 6 gitu. Setelah itu kita buat yang namanya while loop, do while. Nah, dimana do while ini dia akan menjalankan perulangan minimal sebanyak 1 kali. Dia akan melakukan dulu, lalu kita ulangi di bagian while-nya. Nah, di bagian do ini dia akan menampilkan dulu masukkan jumlah relasi yang terjadi. Misalkan relasi yang terjadinya itu adalah 2 ya. Lalu si 2 ini dia akan masuk ke jumlah relasinya. Setelah itu kita gunakan perintah while. While-nya tuh di sini adalah jumlah relasi itu lebih besar daripada jumlah relasi maksimalnya. Setelah itu kita buat juga namanya for loop ini tutupnya di sini ya. Dari sini sampai sini. Ini for loopnya, dimana dalam for loop ini kondisinya itu adalah indeksnya i sama dengan 1, berarti perulangannya dimulai dari 1, kemudian syaratnya dari i itu kurang dari sama dengan jumlah relasi. Jadi dia akan mengulang sebanyak si relasinya. Karena kita menginputkan angka 2, berarti dia akan mengulang sebanyak 2 kali. Di sini ada increment ya, yaitu akan terus ditambah sebanyak 1 setiap perulangannya. Lalu kita deklarasikan juga variabelnya. Di sini ada namanya array tipe datanya integer, itu bernama temp, dimana jumlah elemennya itu adalah 100 data. Lalu juga temp 2 ya. Lalu sini ada deklarasi tipe data boolean yang bernama sama A dan sama B, dimana sama A ini bernilai false dan sama B ini juga bernilai false. Nah, di sini itu dia akan mengulang sebanyak i, dimana tadi i-nya itu 1 kan ya, yang ini.
I-nya 1, maka dia akan menampilkan dulu perulangan yang pertamanya, yaitu relasi ke 1. Setelah itu di dalam for loop ini, masih di dalam loopingnya ya, kita buat do while yang ini. Nah, memasukkan asal A. Misalkan asal ke A-nya itu adalah angka 3, lalu si angka 3 ini akan masuk ke si ini, variabel temp. Setelah itu masukkan tujuan B. Nah, tadi kan tujuan A-nya itu kan adalah 3. Tujuan B-nya, misalkan saya ambil angka 3 lagi ya. Maksudnya itu 3 yang ini dan 3 yang ini. Gitu. Himpunan A 3 dan himpunan B 3 ya. Nah, tujuan yang ke B-nya adalah 3. Si 3 ini juga akan masuk ke variabel temp 2 ini ya. Setelah itu kita buat lagi perulangan yang ini. Perulangan yang ini tuh sama aja dengan perulangan yang ini ya. Jadi maksudnya variabel temp yang ini, yaitu yang ini, dia akan bernilai sama dengan si himpunan A. Nah, ketika sama, berarti datanya sama ya, maka dia akan bernilai true dan akan disimpan pada variabel sama A. Begitu juga dengan si temp 2-nya. Ketika si temp 2 ini datanya itu sama dengan variabel himpunan B, kondisinya seperti ini, maka dia akan bernilai true juga dan akan disimpan pada variabel sama B. Seperti itu ya. Lalu setelah itu di sini ada kondisi if. Ketika si variabel sama A ini false atau sama B ini false juga, maka si program akan mencetak anggota himpunan tidak terdapat di himpunan A atau B. Jadi misalnya kalau user menginputkan angka 4 nih, misalkan angka 4 dan angka 1, yang mana angka 4 ini nggak ada di himpunan A dan juga nggak ada di himpunan B, si angka 1-nya. Berarti dia akan menampilkan output anggota himpunan tidak terdapat di himpunan A atau B gitu. Lalu di sini ada if juga, ada percabangan yang mana kondisinya itu adalah variabel sama A itu akan bernilai true dan sama B true. Jadi kondisinya itu ketika dua-duanya itu bernilai true, maka dia akan menjalankan si perintah ini, dimana himpunan hasil ini, array, dia itu sama dengan si temp 2 ini, yang ini ya, gitu. Lalu di sini ada kondisinya, yaitu ketika sama A bernilai false atau sama B false. Ketika salah satunya terpenuhi, maka dia akan menjalankan si program ini semua. Setelah itu ada namanya metode public void cetak relasi, yaitu program untuk mencetak semua yang telah diinputkan oleh user ya. Nah, di sini ada daerah domainnya, akan mencetak output daerah domain dimulai dari indeks 1, kemudian akan diulang sebanyak jumlah anggota A. Tadi kan saya input jumlah anggotanya itu adalah 2. Kemudian dia akan mencetak output data yang ada pada himpunan A. Tadi kan data yang ada di himpunan A itu adalah 3 dan 5 ya. Iya. Ya, 3 dan 5 yang ini ya. Maka di sini dia akan mencetak angka 3 dan 5 pada layar ya, pada layar komputer. Kemudian di sini akan mencetak daerah domain dimulai dari angka 1 sebanyak jumlah anggota B. Karena tadi saya menginputkan jumlah anggota B-nya adalah 3 dan isi dari himpunan anggota B-nya itu adalah 3, 6, dan 7.
Maka di sini program akan mencetak angka 3, 6, dan 7. Itu untuk daerah domainnya. Kemudian di sini ada range. Range itu adalah hasil dari si relasinya. Setelah itu di sini ada for loop, di mana dimulai dari angka 1 lalu akan dicetak sebanyak jumlah relasi. Karena tadi jumlah relasinya itu adalah 2, maka dia akan mengulang sebanyak 2 kali dan mencetak himpunan hasil. Kan tadi himpunan hasilnya itu sama dengan tem 2 ya. Nah, dia itu akan mencetak si angka 3 dan si angka 6 ini di bagian daerah range-nya ya. Lalu di sini ada output system.out permulanya untuk mencetak output aja. Lalu di sini ada namanya \n, itu untuk seperti fungsi new line ya, atau baris baru gitu. Setelah itu kan tadi sudah kita buat nih, lalu kita panggil di bagian A ini yang seperti di awal sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan LA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.